Selamat malam pemirsa, beberapa saat lalu rapat konsultasi nasional Rakornas Partai Golkar ditutup. Rakornas yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar ini hanya berlangsung sekitar 2 jam. Dalam Rakornas ini, Partai Golkar memastikan akan berkoalisi pada pemilihan presiden mendatang. Dan untuk mengetahui laporan selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Gloria Anastasia langsung dari kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Ya Gloria, apa saja hasil Rakornas Partai Golkar malam ini? Ya Ratna, benar sekali bahwa rapat konsultasi nasional Partai Golkar hari ini hanya berlangsung sebentar, yakni dari sekitar pukul 8 hingga pukul 9 tadi. Dan usai Rakornas tersebut, kami sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala yang mengatakan bahwa mengingat tadi hanyalah berupa rapat konsultasi, maka dari itu tidak ada keputusan yang dibuat secara mengikat. Namun demikian, Yusuf Kala memastikan bahwa Partai Golkar akan berkoalisi meski tidak atau belum bisa dipastikan dengan partai mana Golkar akan berkoalisi untuk Pilpres mendatang. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala. Hasilnya ialah karena konsultasi, tidak mengambil keputusan prinsip. Keputusan prinsipnya nanti pada Rapim. Jadi yang konsultasikan bahwa syarat koalisi itu harus menguntungkan bangsa dan negara. Itu dulu, bahwa ini harus baik. Kedua, harus menguntungkan kepada partai yang berkoalisi dua-duanya. Harus menguntungkan, katakanlah Golkar dan partai apakah Demokrat atau bagaimana, harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan salah satunya, tentu tidak mungkin. Kedua, harus diyakinkan bahwa koalisi ini bisa menang dan bisa menjalankan pemerintahan. Itulah amanah yang harus saya jalankan. Kalau diyakinkan harus bisa menang dan bisa menjalankan pemerintahan. Itu syaratnya. Ya, dan senada dengan Yusuf Kala, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan bahwa mengingat realita politik yang ada dari hasil penghitungan suara sementara, maka Partai Golkar memastikan bahwa hanya akan mengusung cawapres dan bukannya capres. Berikut ini adalah petikan wawancara dari Surya Paloh. Ini emang pemikirannya yang paling penting, semuanya mengharapkan jelas Golkar harus berkoalisi. Karena apa? Memang realitanya dia tidak mampu untuk mencalonkan calonnya sendiri. Ya, karena hasil perolehan suaranya tidak cukup berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada kan. Jadi dia pasti berkoalisi. Tinggal berkoalisi dengan siapa yang paling baik, yang paling bermanfaat. Satu, untuk objektif bersama di dalam melanjutkan pembangunan negeri dan bangsa ini. Kedua, koalisi yang didasarkan rasa saling respek dan saling butuh. Tidak ada yang satu lebih berat dan diberatkan. Ya kan? Ya, dan untuk mengetahui kepastian siapa tepatnya akan diusung oleh Partai Golkar sebagai calon wakil presiden, tentunya kita harus menunggu hasil dari Rapimnas khusus yang akan digelar di Jakarta pekan depan, tepatnya di tanggal 23 April mendatang. Riri. Ya baik, Gloria Anastasia, terima kasih atas laporannya.